perusahaan keluarga ya, tentu ini sudah jelas nanti akan bermanfaat gitu ya untuk perusahaan ini gitu karena memang perusahaan keluarga gitu ya. Jadi silahkan nanti dari berbagai peluang-peluang misalnya masalah terbuka yang masih bisa dianalisa itu silahkan. Kalau di sini survival itu sebetulnya jadi sesuaikan nanti apa yang tertulis di judul nanti itu harus yang merupakan eh, poin yang ada di rumusan masalah. Yang ada di rumusan masalah, kemudian di situ disesuaikan dengan yang didesain penelitian. Kemudian yang dibahas itu. Nah, jadi di sini ketika analisis survival sendiri, nah itu sebetulnya keterkaitannya dengan memeriksa resiko ini apa sih? Jadi kata-kata kunci itu ya yang sebetulnya harus konsisten penyebutannya, gitu ya. Nah, kalau resiko itu kan resiko itu sebetulnya apakah itu bagian dari analisis survival yang mau diketahui gitu. Artinya resikonya. Resiko dalam hal ini kan akan ada fungsi hidup, nah seperti itu ya. Kalau dalam hal ini ya. Nah, ini maksudnya yang mana? Jadi nanti di latar belakang pun perlu diberikan penggambaran, walaupun kalau di latar belakang itu tidak perlu berpanjang lebar, tetapi jelas kata-kata kunci di dalam penelitian. Kalau misalnya saya membaca ini, tentu di sini kata-kata kuncinya itu risiko. Yang dimaksud dengan risiko itu apa? Nah, kemudian resiko kegagalan. Resiko kegagalan ini apa? Kemudian alat pengelolaan limbah. Yang belum muncul dari judul sebetulnya justru metodenya itu tadi, gitu kan? Nah, metodenya karena itu menjadi sesuatu yang penting, jadi munculkan di judul. Nah, kalau sebetulnya analisis survival sendiri itu menjadi sesuatu yang utama, munculkan itu di judul, gitu ya. Jadi analisis survival apa? Nah, misalnya seperti itu. Jadi metode yang harus muncul di judul. Nah, kemudian di sini sebagai subjek penelitiannya, subjeknya itu apa sih yang mau diteliti itu apa atau objek atau subjek ya tentunya ya. Tergantung apa yang mau kita teliti. Dalam hal ini, resiko kegagalan. Apakah yang dimaksud dengan resiko kegagalan ini merupakan resiko kegagalan sendiri? Apakah memang itu bagian dari analisis survival yang mau diperiksa misalnya? Mungkin di analisis survival sendiri tidak hanya mungkin variabel-variabel yang bisa kita analisa itu resiko kegagalan saja. Nah, mungkin ada yang lain-lain. Dalam hal ini ketika emas itu membatasi atau memilih satu hal dari beberapa hal yang memungkinkan untuk diteliti itu nanti juga dituliskan di pembatasan. Kan di dalam menulis skripsi itu ada pembatasan penelitian juga. Nah, seperti itu ya. Jadi apa-apa yang menjadi penting itu tuliskan. Kalau memungkinkan dituliskan di judul gitu. Kalau misalkan dituliskan di judul itu menjadikan dia terlalu panjang atau terlalu detail ya sudah di situ kita potong bisa kita tuliskan di pembatasan masalah gitu ya. Tetapi Mas harus jelas di sini ketika di sini menyebut resiko kegagalan ya sudah di situ nanti harus konsisten resiko kegagalan. Ya, ini yang saya mungkin menjadi pertanyaan itu adalah sebetulnya itu tadi. Apa sih hubungannya analisis survival dengan risiko kegagalan? Gitu ya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di latar belakang. Dan ketika menulis latar belakang ini pun, apa yang harus ada di latar belakang adalah motivasi penelitian. Motivasi penelitian ini adalah alasan kenapa kemudian eh, melakukan penelitian ini. Misalnya itu di perusahaan sendiri yang mungkin Mas bisa mengamati, bisa melakukan survei. Nah, sebetulnya terjadi permasalahan apa di sana? Oh, misalnya selama ini tentang resiko kegagalan itu belum diamati atau belum dipelajari dengan eh, lebih efektif atau bagaimana gitu ya. Jadi ada permasalahan dulu. Baru kemudian di sini memunculkan ide untuk mengangkat permasalahan ini dan menyelesaikan dengan sisi matematis gitu ya. Jadi di sini nanti munculkan di latar belakang. Selain itu, Mas juga jangan lupa untuk membaca referensi yang relevan, eh, penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang hampir sama mirip dengan ini sebetulnya, analisis survival juga.
gitu ya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain? Nah, nanti tolong diceritakan juga perbedaan yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan apa yang mau diteliti di penelitian ini. Gitu ya. Baik itu mungkin terkait dengan apa mungkin jelas ya kalau di sini mungkin data karena perusahaannya berbeda pasti berbeda gitu ya. Tetapi kalau bisa juga dari sisi metode gitu ya. Misalnya dari analisis survival itu sebetulnya ada beberapa parameter atau variabel yang bisa dilihat. Kalau Mas di sini mau melihatnya itu variabel yang berbeda dan mungkin lebih variatif lagi. Itu menjadi satu kebaruan atau keunikan penelitian. Tidak dituntut baru, tetapi tentu yang relatif baru gitu secara metode maupun secara eh, maupun secara data tentunya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi dari Mas Fauzan? Mungkin sepertinya sudah cukup, Bu. Mm-mm. Seperti itu ya, nanti bisa ini bisa mulai apa eh, coba di kolek gitu ya referensi-referensi terkait dengan itu, gitu ya, agar nanti juga jelas di sini keunikan penelitiannya itu apa gitu. Kalau secara manfaat sih sudah oke, secara apa namanya menarik sih menarik ya, tentu menarik fungsi survival. Tetapi memang perlu ditegaskan lagi mungkin beberapa variabel atau beberapa parameter di sini itu harus nanti lebih dijelaskan lagi maksudnya itu apa. Karena kan kita kalau meneliti itu kita itu memposisikan sebagai pembaca. Kalau pembaca itu bisa memahami apa yang mau kita teliti, dari judul pun mengerti apa yang mau kita lakukan. Nah, itu eh, penggambaran yang baik penelitian itu seperti itu. Penyajiannya harus mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk Fauzan. Bisa lanjut ke mahasiswa yang lain. Ya. Baik, terima Saya mau kasih, Bu. Ibu. Saya Ya, mau Bu. silakan Mbak. Ya, silakan. Izin share screen ya Ibu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat Ibu? Hmm, ini, nah ini sudah terlihat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Apriani dengan akhiran NIM 24. Judul saya di sini atau topik saya di sini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan transportasi umum di Provinsi Jakarta dengan metode regresi linear. Kenapa saya memilih topik ini? Karena di sekitar saya atau teman-teman saya kebanyakan menggunakan transportasi umum. Jadi saya tuh tertarik buat membahas topik ini, Bu. Terus untuk tujuan penelitiannya sendiri, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat kenapa mereka mau menggunakan transportasi umum. Alasannya seperti harga tiket yang murah atau jarak ke halte atau stasiun, kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum, waktu tempuh, atau bahkan frekuensi layanan sampai pendapatan masyarakat itu sendiri. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau badan pengelola transportasi untuk meningkatkan layanan atau fasilitas transportasi umum berdasarkan penelitian ini. Karena kalau dilihat pengguna KRL itu banyak banget gitu loh Ibu. Jadi harus ditingkatin lagi buat layanan dan fasilitas transportasi umum tersebut. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mendukung perencanaan transportasi yang berkelanjutan supaya mengurangi kemacetan di Jakarta. Di penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman berbasis data yang dapat digunakan sebagai landasan merumuskan kebijakan transportasi umum. Manfaat penelitian bagi pengguna transportasi umum yaitu membantu meningkatkan kualitas layanan transportasi umum secara menyeluruh, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung bagi pengguna seperti kenyamanan, aksesibilitas, efisiensi, dan keterjangkauan yang lebih baik. Manfaat bagi pemerintah memberikan manfaat bagi pemerintah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan transportasi umum yang lebih efisien dan efektif di Provinsi Jakarta.
Bagi peneliti sendiri, manfaat penelitian ini yaitu dalam jangka panjang, baik dalam hal pengembangan profesional maupun kontribusi terhadap solusi masalah transportasi di Jakarta ini. Mungkin saya bakalan atau akan bekerja di suatu lembaga yang mengurusi tentang transportasi umum ini, Ibu. Gambaran hasilnya kira-kira yaitu untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat penggunaan transportasi umum di Provinsi Jakarta. Misalnya, faktor berpengaruh itu terkait harga tiket atau waktu perjalanan yang menjadi alasan kebanyakan orang untuk menggunakan transportasi umum tersebut. Sekian, terima kasih atas pemaparan yang saya sampaikan, Ibu. Oke, baik. Kembali ke judul tadi ya, Mbak ya. Hmm. Nah, analisis faktor ya berarti di sini ya. Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan transportasi umum di Provinsi Jakarta dengan metode regresi linear berganda. Jadi regresi ya di sini ya, regresi dengan faktor-faktornya tadi itu ada beberapa. Jadi nanti ada beberapa variabel begitu saja ya. Ya. Ada beberapa variabel. Ya, sebetulnya kalau ini banyak hal ya yang bisa dilihat tentunya. Transportasi umum ini kan juga lain-lain dan bermacam-macam ya di Jakarta itu ya. Nah, dari sini ada MRT, LRT, kemudian ada juga yang apa namanya Jaklingko dan lain sebagainya. Itu kan ada banyak hal gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti semuanya itu yang akan dianalisa atau bagaimana? Mungkin iya, Secara umum gitu ya Mbak ya, iya secara secara umum, umum ada yang secara umum. banyak Berarti digunakan. nanti untuk mendapatkan datanya nanti Mbak itu harus menyebarkan kuesioner gitu. Iya, Ibu, rencananya mau menyebarkan kuesioner kepada banyak orang. Oke, baru kemudian nanti setelah mendapatkan itu dianalisa dengan metode regresi linear berganda gitu ya. Nah, untuk metode regresi linear berganda sebetulnya itu metode yang sering digunakan gitu. Dalam hal ini masih boleh tentu digunakan itu bisa gitu. Dan bisa juga sebetulnya dari ini yang diketahui misalnya dari metode regresi linear berganda. Setelah itu juga bisa di-extend lagi gitu. Setelah itu, setelah diketahui misalnya di situ faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian apa tindakan selanjutnya itu apa gitu. Rekomendasinya itu apa sih yang harus dilakukan kan seperti itu. Jangan cuma memberikan informasi oh bahwa yang berpengaruh itu ini dan ini. Nah, kemudian di situ berikan lebih lanjut. Nah, setelah diberikan informasi itu, kira-kira eh, step atau langkah yang harus dilakukan itu apa? Biar penelitian itu tidak hanya menggunakan metode regresi linear berganda, lebih lanjut. Misalnya, disarankan misalnya ini. Nah, itu juga bisa kita kaitkan dengan misalkan dengan di situ dengan apa itu dengan strategi bagaimana keputusan itu ya strategi ketika kita memutuskan itu kan ada juga di situ di TRO bisa dikaitkan dengan itu karena kalau metode regresi linear berganda itu sebetulnya sudah sering ya dilakukan gitu jadi ada uniknya lagi gitu ya model-model dengan karakteristik yang seperti ini untuk regresi linear berganda itu kan banyak gitu artinya ketika kita menambahkan sesuatu lagi, jadi akan membuat penelitian ini lebih unik lagi, gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin seperti ini sudah biasa gitu ya. Kita tambahkan sedikit mungkin apa tambahannya gitu, nanti di situ akan jadi satu keunikan di sini, seperti itu. Keunikan ini nanti bisa diceritakan di posisinya nanti di latar belakang tentunya gitu. Hal baru apa? Karena khawatirnya itu begini ketika Mbak nanti menuliskan bab 2, misalnya ini dengan metode regresi linear berganda. Apa sih yang sebetulnya di sini bisa dituliskan di bab 2? Pasti di sini metodenya ini kan, metode regresi linear berganda. Dari semua buku, dari teori-teori itu tentu itu sudah ada semuanya, gitu ya. Jadi kayaknya itu kalau misalkan mau copy paste aja dari mana itu sudah langsung jadi.
Nah, harapannya kenapa di sini kemudian coba satu step lagi, satu ide lagi yang ditambahkan di sini itu karena apa? Agar Mbak juga bisa memunculkan uniknya, bisa menambahkan juga poin-poin yang akan muncul di apa? Di mana di bab 2 juga begitu juga nanti tentu di pembahasannya juga akan lebih sesuatu yang relatif nanti jadi relatif baru. Seperti itu ya Mbak ya gitu. Apa bisa diarahkan juga setelah ini mungkin dari faktor-faktor ada rekomendasi. Rekomendasi itu nanti bisa ya banyak hal. Nah, bisa nanti ke arahnya peramalan, bisa nanti ke arahnya mungkin dari rekomendasi itu barangkali di situ dengan teori keputusan. Nah, seperti itu atau mungkin strategi itu juga bisa ya. Silakan nanti bisa dieksplor lagi, diperbanyak membaca referensi terkait dengan permasalahan ini gitu ya tentang metode-metode yang sesuai atau cocok digunakan untuk menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi satu fenomena gitu ya masukannya ya Mbak ya. Iya, Ada Ibu. pertanyaan? Iya. Saya mau bertanya, Ibu. Iya. Berarti ini lebih baiknya diganti metodenya atau bagaimana, Ibu? Metode kalau misalkan mau tetap metode yang ini karena sebetulnya metode regresi linear berganda itu sudah biasa ya di kuliah pun dipelajari kan. Jadi kayak eh, sebetulnya kurang ada challenge-nya juga jadinya gitu ya. Kurang ada challenge. Dalam artian ya itu kan sudah biasa, sudah dipelajari. Kalau misalkan Mbak menemukan lagi metode yang lebih baru itu tentu lebih baik lagi. Misalnya dalam hal ini, metode regresi itu kan sebetulnya banyak macamnya. Iya kan? Ada regresi panel, regresi apa-apa. Nah, itu coba bisa dibaca dulu. Kira-kira cocok nggak, sesuai nggak? Jadi, nggak yang biasa sekali, tetapi juga bukan yang baru-baru sekali, belum pernah ditemukan orang itu juga enggak. Tetapi relatif baru, relatif unik. Nah, ketika kita ujian skripsi, nanti kalau memang mau dilanjutkan ke skripsi, nanti itu terlihat kayak, oh itu kan sudah nggak biasa, jadi tidak dikomentarin lagi, gitu loh Mbak. Maksudnya ya. Tapi kalau misalkan yang biasa, misalkan begini, Anda memilih program linier dengan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan misalkan suatu permasalahan ini di perusahaan apa. Nah, misalnya seperti itu. Itu nanti juga pasti dikomentarin, "Hah, cuma aljabar linier gitu kan? Cuma misalkan bukan cuma program linier gitu kan?" Itu kan secara teori juga begitu saja langkah-langkahnya ya itu jelas gitu ya. Nanti yang dituliskan di bab 2 pasti juga itu saja gitu ya. Nanti akan muncul apa suara-suara seperti itu gitu ya. Jadi memang di sini kita mencari sesuatu yang kira-kira ya relatif baru, relatif unik gitu ya dari yang biasanya umum kita pelajari atau umum dilakukan oleh orang-orang lain gitu sebenarnya. Nanti bisa dengan cara misalnya kalau mau tetap yang itu, misalkan bisa menambahkan lagi dengan misalkan mengcombine dengan apa. Bisa juga ditemukan metode yang baru. Regresi kan banyak dicoba itu. Misalnya ada regresi, macam-macam regresi itu apa sih? Ada yang unik nggak di situ? Kira-kira kalau diterapkan di sini oke atau enggak? Nah, seperti itu ya. Bisa ya seperti itu. Nanti harus diperbanyak membaca referensi tentunya gitu ya. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Kalau secara ide tadi ya transportasi umum itu ya menarik gitu ya. Menarik memang itu kalau misalkan penelitiannya jadi pasti itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bisa direkomendasikan gitu ya ke mungkin Departemen Perhubungan gitu di Jakarta. Itu kan bagus gitu. Tetapi ya itu tadi metodenya sekali lagi karena kita itu yang di matematika itu ya memang ya metode-metode harapannya tentu untuk skripsi itu adalah ya satu tahap yang baru dari apa yang sudah dipelajari di perkuliahan. Sebetulnya seperti itu. Jadi itu nanti mahasiswa bisa mengeksplor gitu ya metode-metode yang relatif baru. Gitu ya. Baik, Ibu. Iya. Ada lagi silakan. Saya mau maju, Bu. Iya, silakan Vira.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan sebuah ide saya tentang penelitian. Itu judulnya Analisis Pengaruh Curah Hujan dan Infrastruktur Terhadap Ketersediaan Air Bersih di Daerah 3T atau terdepan, tertinggal, dan terjauh kalau salah, dengan metode regresi linier. Oke, bisa di next. Nah, latar belakangnya itu kenapa saya milih judul seperti ini? Karena kita tahu kita di 2024 ini kan kemajuan teknologi kan sangat berkembang ya, entah di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, apakah kemajuan teknologi itu bakal sinkron atau selinier dengan kesejahteraan rakyatnya? Salah satu faktor dari kesejahteraan rakyat kan tercukupinya kebutuhannya. Salah satunya air bersih yang sangat penting banget dalam kehidupannya. Nah, untuk di wilayah Indonesia sendiri itu kita tahu kalau misalkan Indonesia sebenarnya nggak merata untuk rakyatnya, khususnya di daerah 3T, kayak terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, salah satu daerah 3T-nya itu kan ada Papua, Sulawesi, terus ada Sumatera yang mungkin bukan Sumatera yang bagian kota besar ya, tapi kota-kota yang memang sangat terpencil gitu. Nah, penelitian itu tujuannya tuh untuk menganalisis nih, sebenarnya ada nggak sih pengaruh dari curah hujan sama infrastruktur di sekitarnya itu yang bikin ketersediaan air bersih di daerah itu tuh berkurang gitu, yang nggak selinier dengan kota-kota lainnya. Jadi nanti hasil dari analisis ini tuh kita tahu kalau misalkan pemerintah tuh bisa loh ngasih akses bersih ke daerah 3T biar semuanya itu dia merata kesejahteraannya. Kayak bisa di next. Nah, ini ada beberapa rumusan masalah yang bakal dibahas di penelitian ini. Itu salah satunya ada tiga ya. Yang pertama itu ada pengaruh curah hujan terhadap ketersediaan air bersih di daerah 3T. Dan seberapa besar sih peran infrastruktur di dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di daerah 3T. Terus yang kedua, apakah ada hubungan yang signifikan antara curah hujan dan pembangunan infrastruktur terhadap ketersediaan air bersih di 3T itu. Terus yang terakhir, gimana sih model regresi linear yang bisa kita gunain untuk prediksi nih ketersediaan curah hujan berdasarkan variabel curah hujan dan infrastruktur di daerah 3T. Jadi next. Oke, ini tujuannya berarti kita akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Yang pertama itu ada kita bakal menganalisis pengaruh curah hujan terhadap ketersediaan air bersih di daerah 3T serta mengidentifikasi peran si infrastruktur air ini dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah 3T. Yang kedua, mengetahui hubungan yang signifikan nih antara curah hujan dan infrastruktur terhadap ketersediaan air bersih. Dan yang terakhir itu mengembangkan model prediksi. Jadi nanti kita akan bikin model prediksinya pakai regresi linear untuk memperkirakan ketersediaan air bersih berdasarkan faktor hujan dan infrastruktur. Oke, nanti mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan. Jadi nanti saya akan memakai metode kuantitatif Ibu, karena berdasarkan data yang saya peroleh itu data yang berupa angka, jadi metode yang digunakan metode kuantitatif. Oke, seperti itu. Oke. Ini sudah itu. Iya, sudah Bu. Saya gambarannya baru Berarti oke, regresi ya sama ya dengan yang tadi gitu ya. Yang digunakan kan regresi linear ya di sini ya. Nah, tentu nanti bisa dieksplor lagi eh, macam-macam model regresi, misalkan seperti itu ya kira-kira. Atau mungkin mau menggunakan yang multivariat gitu ya, sehingga nanti bisa bisa multivariat banyak, ya, ya nanti. iya. Jadi misalkan nanti bisa dengan yang multivariat juga gitu ya, sehingga di situ akan memunculkan banyak variabel-variabel penelitian itu juga akan lebih menantang gitu ya, gitu. Jadi daripada mungkin daripada cuma regresi linear yang biasa gitu, yang biasa dilakukan, itu kan sebetulnya hanya permasalahan datanya saja. Kalau data karakteristik datanya itu kan sebetulnya juga tidak akan melakukan tantangan yang apa ya, tantangan yang seru gitu ya intinya di dalam memodelkan gitu. Jadi nanti bisa di situ coba dibaca referensi-referensi terkait dengan analisis regresi.
Nah, ada banyak macam-macam regresi. Nah, macam-macamnya itu apa? Nah, kira-kira kalau misalkan ada data mengenai ini, kira-kira cocok yang mana? Atau mungkin dengan menambahkan banyak variabel, banyak parameter, kemudian bisa dengan multivariat. Nah, itu sesuatu yang kayaknya masih menantang gitu ya untuk diteliti. Nah, kalau secara ini ya bagus ya, secara apa namanya? Secara ini tentang curah hujan terkait juga dengan infrastruktur. Nah, itu juga ya bagus lah gitu ya, berpengaruh untuk meningkatkan ketersediaan air bersih. Pasti manfaatnya jika nanti penelitiannya jadi, itu pasti bisa memberikan rekomendasi yang bagus juga ya untuk pemerintah misalnya. Nah, itu. Jadi itu saja ya, saya kira itu dari sisi metode. Entah nanti dengan cara kalau misalkan mau tetap bertahan dengan metode itu dengan menambahkan hal baru lagi gitu. Entah nanti ditambahkan dengan apa lagi yang mau diteliti. Nah, seperti itu. Atau dengan metodenya yang misalkan ya cobalah metode yang relatif baru. Dalam analisis regresi itu misalnya apa yang ada sesuatu yang unik di situ. Seperti itu ya, Mbak ya? Oke, baik Bu. Mungkin nanti ke depannya saya akan mencoba untuk metode yang analisis multivariat, Bu. Ya, yang multivariat itu sekarang lebih ini sih ya, pada ini lebih menantang lah gitu ya, lebih menarik juga untuk diteliti. Oke, baik. Baik, saya izin menutup, Bu. Sekian Ya, pemaparan ide untuk penelitian saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin mempresentasikan penelitian saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Dinda Setio di sini ingin memaparkan penelitian saya. Harusnya itu judulnya masih ada kurang. Jadi harusnya judulnya itu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perkembangan e-commerce di Indonesia dengan metode regresi linier. Next. Nah, jadi latar belakangnya itu kita tahu kalau misalnya di pandemi COVID-19 kemarin itu di mana-mana tuh terjadi pembatasan, mau itu interaksi sosial, dan di dalam itu ada perdagangan juga. Makanya e-commerce ini berkembang pesat. Pandemi itu telah menyebabkan banyak perubahan signifikan dalam perilaku konsumen di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pembatasan sosial dan penutupan toko fisik memaksa konsumen beralih ke platform digital, sehingga meningkatkan aktivitas e-commerce secara drastis. Oke, next. Nah, rumusan masalahnya itu yang pertama ada bagaimana perkembangan volume transaksi e-commerce di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID. Yang kedua itu ada apakah terdapat kategori produk tertentu yang mengalami peningkatan penjualan signifikan selama pandemi. Dan yang ketiga itu ada sejauh mana waktu pandemi mempengaruhi perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja online dan apakah perubahan ini bersifat jangka panjang. Next. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama pastinya menganalisis perkembangan volume transaksi e-commerce di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua itu ada mengidentifikasi kategori produk yang mengalami peningkatan penjualan signifikan selama pandemi. Terus yang ketiga itu ada mengevaluasi dampak waktu pandemi terhadap perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja online, serta menilai apakah perubahan tersebut bersifat jangka panjang. Udah Bu, saya baru sampai tujuan penelitian aja. Oke. Di sini juga regresi ya. Jadi karena regresi tentu masukannya sama ya Mbak ya di sini ya. Dengan yang sebelumnya tadi juga regresi, coba bisa diterapkan. Kalau ini kan sebetulnya ini ya, di sini artinya di sini menganalisis perkembangan volume transaksi. Nah, sebelum dan sesudah. Di sini sebetulnya kan analisis intervensi juga, karena ada intervensi di sini COVID-19 gitu ya. Nah, seharusnya bisa memunculkan hal apa ya, yang apa namanya, tentunya ada hal yang uniknya juga gitu. Nah, maksudnya nanti apa nanti bisa diceritakan ya di sini itu keunikannya itu apa gitu. Kalau di sini kan
terkait dengan pandemik gitu. Tentu di sini nanti ada kok sebetulnya analisis intervensi, jadi dimasukkan intervensi apa, misalnya bencana atau apa yang mempengaruhi satu analisis seperti itu ya. Dan di sini juga demikian, kalau analisis regresi ya coba nanti di apa? Coba dikoleksi gitu atau mungkin diekspor lagi gitu eh, model-model regresi yang terbaru gitu ya sehingga nanti kayak jadi sesuatu yang unik gitu. Sama-sama regresi tapi mohon regresinya itu juga bisa yang lain-lain gitu ya. Jangan sampai nanti oh sama regresi itu. Pasti nanti kalau misalkan apa dosennya ini langsung kenapa sih regresi semua seperti itu dan itu karakteristiknya juga sama gitu kan. Nanti secara metode, secara bab 2 gitu ya, tulisan di bab 2 maupun mungkin di codingnya kan jadinya sama saja. Khawatirnya nanti seperti itu ya, gitu. Saya kira itu ya masukannya ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik. Sekian presentasi penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin casting ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Fitri Sani dengan NIM 13056-22043 dari program studi Matematika B 2022. Di sini saya akan mempresentasikan judul metode penelitian saya. Next. Jadi topik di sini saya udah pasti topik tentang matematika dan tema yang saya ambil yaitu kemampuan berpikir matematis. Next. Latar belakang. Dalam hal apapun, kini perhitungan menjadi modal utama yang diperlukan. Hampir semua hal dalam kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan perhitungan. Salah satunya adalah membuat suatu karya. Oleh karena itu, judul ini akan mengangkat tema tentang kemampuan berpikir seseorang secara matematis. Nah, judulnya yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis dalam membuat suatu karya. Nah, di sini ada deskripsi sedikit tentang judulnya. Membuat suatu karya seni pastinya memerlukan perhitungan yang matang dalam proses pembuatannya. Perhitungan dalam membuat karya seni sangatlah penting karena dapat membantu mengatur proporsi, perspektif, dan komposisi. Hal ini memastikan elemen seni saling berharmoni dan sesuai dengan tujuan artistik, meningkatkan kualitas dan efektivitas suatu karya. Tanpa adanya kreativitas matematis, karya seni tidak akan terbentuk sempurna sesuai tujuan sang pembuat. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu menilai kreativitas matematis, meningkatkan pengajaran, mendorong inovasi, eksplorasi aplikasi praktis, selanjutnya identifikasi faktor penentu, dan yang terakhir analisis dampak kreativitas. Nah, kesimpulan dan hasil dari penelitian ini yaitu secara keseluruhan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pemahaman dan pengoptimalan pada peran berpikir kreatif secara matematika sebagai alat untuk menciptakan karya yang inovatif dan efektif. Sekian dari judul penelitian saya. Sudah, Ibu. Oke, ya, coba kembali ke judul tadi, Mbak. Nah, di sini kan kemampuan berpikir kreatif matematis dalam membuat suatu karya gitu. Nah, sebetulnya di sini metode matematika yang digunakan itu apa, Mbak, untuk menganalisa ini? Itu juga saya masih kurang tahu, Bu. Gimana ya, Bu, kalau buat ini? Ya, jadi
kalau kemampuan berpikir kreatif matematis itu adalah satu kemampuan kognitif di dalam matematika yang biasanya dikembangkan gitu di dalam pembelajaran di sekolah, di bukan hanya di sekolah, tentunya di universitas juga demikian. Jadi satu kemampuan kognitif. Jadi saya kira di sini metode yang tidak muncul di sini. Metodenya apa gitu untuk membuat satu karya. Jadi mungkin kalau dari sini yang tidak lebih ke penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan itu biasanya untuk melihat kemampuan kognitif tertentu, misalnya kemampuan berpikir kreatif matematis, melalui satu pembelajaran apa yang dikenakan misalnya di sekolah. Di situ akan memunculkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi sebetulnya penelitian dengan judul seperti ini lebih sesuai kalau itu di pendidikan matematika. Seperti itu ya. Jadi untuk matematika nanti jangan sampai banyak metode penelitian-penelitian matematika yang lebih sesuai untuk matematika sendiri. Jadi nanti jelas metodenya. Seperti itu ya. Kalau ini lebih cocok saya kira untuk yang pendidikan matematika, gitu ya. Karena kan sebetulnya metode secara matematisnya nanti tidak ada juga, iya enggak? Iya, Ibu. Jadi seperti cocoknya nanti seperti ini adalah bagaimana kita melakukan satu tindakan, penelitian tindakan kelas gitu ya, untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif dari siswa atau mungkin dari mahasiswa. Bagaimana sih mereka dalam membuat satu karya itu nanti bagaimana? Ya, jadi mungkin kalau dalam hal ini bisa diubah, Mbak mencoba untuk mengeksplor gitu ya topik-topik penelitian matematika. Mbak bisa coba buka Google Scholars gitu ya di Google. Coba di situ diketik Google Scholars. Kemudian dari situ coba nanti diketik saja kata kunci. Misalnya topik yang menarik terkait dengan penelitian matematika murni. Misalkan seperti itu, nanti akan muncul banyak referensi terkait dengan itu. Referensi terkait dengan judul-judul yang menarik, topik-topik yang menarik di matematika, gitu ya. Atau ya ini untuk semua mahasiswa, jangan terpaku pada referensi yang bahasa Indonesia. Nah, tentu referensi yang bagus itu yang internasional, yang berasal dari jurnal-jurnal internasional. Silakan nanti dibuka Google Scholars, gitu ya. Nah, kemudian coba diketik saja the interesting topic in pure mathematics. Misalkan seperti itu. Nah, coba di situ nanti muncul apa saja di sana. Nah, di situ barangkali kita akan dapat ide. Oh, ini adalah masalah yang ingin saya teliti, masalah terbuka yang masih bisa diteliti. Dan itu bisa ribuan di sana. Nanti bisa dibatasi di situ di sebelah kiri. Di situ kita bisa membatasi misalnya tahunnya, tahun 2024 saja. Atau dari 3 tahun terakhir. Di situ bisa kita pilih untuk bisa mengerucutkan penelitian yang kita mau. Nah, di situ juga kita bisa menambahkan kata kunci. Misalnya saya maunya bidang penelitian yang algebra saja, atau mungkin bidang penelitian yang analisis, atau mungkin yang applied matematik, atau mungkin yang mathematical modeling. Nah, gitu caranya ya, sehingga kita akan dapat ide penelitian apa yang mau kita teliti di pure mathematics, gitu ya. Nanti bisa dilakukan ya itu ya Mbak ya. Nanti daripada kalau misalkan oh ini kok lebih ya kalau di metode penelitian ya sebetulnya ya fine gitu ya. Metode penelitian secara umum ya itu memang digunakan untuk pendidikan matematika, digunakan untuk pure matematik, digunakan untuk statistik juga ilkom itu standar biasa. Tetapi nanti ini saran jika Mbak memang mau penelitian yang nanti misalkan bisa jadi ide juga untuk topik skripsi ya seperti itu. Coba dicari referensi-referensi yang terbaru terkait dengan itu yang sesuai dengan topik-topik bidang penelitian di matematika. Begitu ya Baik, Ibu. Berarti ini caranya ya. masih boleh diganti ya, Ibu? Iya, masih boleh. Untuk semuanya, bahkan untuk semua mahasiswa masih boleh berganti kalau sekarang. Sampai nanti sebelum memang dikumpulkan untuk tugas UTS, ya gitu. Itu masih boleh berganti, tetapi jangan gonta-ganti juga, nanti malah nggak selesai. Nanti kalau nggak selesai biasanya akan nyari jalan pintas, sudah langsung copy paste apa proposal dari mana. Nah itu yang tidak boleh, ya, gitu ya. Baik, terima kasih, Ibu. Baik. Ya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin share screen. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eti dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul untuk metode penelitian saya hari ini. Saya mengambil judul itu optimasi perencanaan menu diet bagi penderita hipertensi menggunakan weight goal programming. Penelitian ini bertujuan merancang menu diet rendah garam yang seimbang dengan meminimalkan penyimpangan asupan natrium, kalium, kalsium, dan magnesium menggunakan metode weight goal programming. Tujuannya adalah untuk membantu penderita hipertensi menjaga tekanan darah tetap stabil sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi lainnya. Nah, lalu apa saja yang akan dilakukan saat penelitian nanti? Saya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan penerapan metode weight goal programming. Lalu populasi dan sampel yang menjadi sasarannya adalah penderita hipertensi yang membutuhkan perencanaan diet khusus. Sampelnya diambil dari pasien hipertensi yang memenuhi kriteria tertentu seperti usia, tingkat keparahan, dan kebutuhan nutrisi khusus. Lalu untuk pengumpulan datanya, data yang dikumpulkan mencakup informasi kebutuhan nutrisi penderita hipertensi seperti batas maksimum asupan sodium, kalium, lemak, dan kalori harian. Selain itu, data mengenai pembatasan diet yang harus dipatuhi, misalnya batas asupan sodium rendah, juga akan dikumpulkan dari sumber medis dan literatur. Lalu analisis datanya menggunakan metode weight goal programming yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan menu diet dengan mempertimbangkan beberapa tujuan diet seperti pembatasan sodium, keseimbangan kalori, dan asupan nutrisi lainnya. Bobot akan diberikan pada setiap tujuan sesuai dengan kepentingan bagi kesehatan penderita hipertensi, lalu diintegrasikan ke dalam model matematis untuk menentukan solusi optimal. Sekian dari saya. Apakah ada tanggapan? Oke. Di sini goal programming ya, Mbak ya. Jadi Iya, Ibu. goal programming. Jadi ini terkait dengan penderita hipertensi menggunakan weighted goal programming. Jadi di goal programming ini kan sebetulnya program yang goal. Nah, tujuannya ini nanti juga ini, Mbak. Ya, tidak masalah ya ini ya. Sesuatu yang menarik juga untuk merencanakan menu diet bagi penderita hipertensi. Nah, ini boleh ya, tentunya di sini untuk metode dan weighted goal programming juga masih oke lah ya gitu. Tetapi juga bisa diinikan lagi, kalau mau dieksplor lagi, goal programming itu kan juga bisa multi objektif ya gitu. Itu akan lebih ini juga selain tujuannya itu apa lagi gitu, bisa multi objektif, multi tujuan gitu ya. Kalau multi tujuan juga akan lebih menantang lagi sebenarnya gitu. Nah, menu diet ini bagi penderita hipertensi ini juga masih bisa dieksplor. Penderita hipertensi ini nanti secara umum atau mungkin akan di ada kriterianya lagi misalkan berdasarkan usia nanti bagaimana. Tentu dietnya akan berbeda-beda, gitu ya. Jadi banyak, jadi menantang sekali untuk diteliti saya kira gitu. Misalnya di sini diklasifikasikan usia berapa sampai berapa yang tentunya di situ kebutuhan kalorinya, menunya juga akan berbeda-beda. Itu akan bagus. Nah, goal programming ini juga bagus, saya kira oke gitu ya. Nah, nanti juga bisa dipikirkan bagaimana kalau itu multi tujuan, misalkan seperti itu, atau ditambahkan dengan multi objektivasi juga itu juga akan jadi bagus gitu. Saya kira itu ya, Mbak, nanti bisa dibaca-baca lagi referensi terkait dengan itu gitu ya. Dan akan bisa diceritakan juga, harapannya diceritakan keunikan dari penelitiannya ini dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nanti bisa diceritakan di latar belakang. Gitu ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Oke, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Reza Vanessa dengan NIM 1305622610 izin memaparkan presentasi penelitian saya. Di sini saya mengambil judul analisis resiko kematian ibu hamil menggunakan metode regresi Jokes Proportional Hazard di Puskesmas Cengkareng Timur. Next, Jan. Di sini ada deskripsi penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu seperti untuk mengidentifikasi faktor resiko. Penelitian ini tuh bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko kematian ibu hamil, lalu memberikan rekomendasi intervensi kesehatan seperti berdasarkan temuan. Penelitian ini juga dapat bertujuan untuk memberikan saran yang dapat membantu dalam membuat kebijakan atau program kesehatan yang lebih efektif nantinya. Next. Metodologi penelitiannya itu, yang pertama saya mengambil desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan desain studi cohort retrospektif yang berarti harus mengamati data dari catatan medis dan survei ibu hamil di masa lalu untuk menentukan faktor resiko kematian selama periode tertentu. Lalu datanya itu digunakan berasal dari catatan medis ibu hamil, sampelnya itu yang terdaftar di Puskesmas Cengkareng Timur dan hasil survei terkait. Lalu metode analisisnya itu, penelitian ini tuh menggunakan model regresi Jokes Proportional Hazard yang merupakan teknik statistik untuk menganalisis dan mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tertentu seperti usia, status sosial ekonomi, kesehatan, dan lain-lain dengan resiko kematian ibu hamil. Next. Nah, di sini ada contoh regresi Jokes Proportional Hazard-nya. Salah satu rumusnya itu seperti HD sama dengan H0T dikali E pangkat B1X1 plus B2X2 sampai dengan BPX4, di mana HT itu untuk menunjukkan peluang terjadinya kematian pada waktu tertentu T dengan mempertimbangkan faktor resiko. Lalu di sini ada H0T, yaitu resiko dasar atau standar kematian tanpa mempertimbangkan faktor resiko, dan koefisien BI itu menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap resiko kematian. Di sini ada interpretasi hazard ratio-nya atau HR. Jika HR-nya itu lebih dari 1, maka resiko kematian itu akan mengalami peningkatan. Jika HR-nya itu kurang dari 1, maka resiko kematian itu akan mengalami penurunan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, baik regresi ya dengan menggunakan di situ tadi box CHOCS. Nah, itu silakan ya tentunya di sini gitu. Mungkin dari sini juga bisa, itu kan yang hal yang mempengaruhi kembali ke judul ya Mbak ya. Yang mempengaruhi itu kan banyak ya. Bisa scroll ke judul. Nah, yang mempengaruhi itu kan banyak hal gitu ya. Jadi di sini nanti bisa sebanyak mungkin variabel yang diamati seperti itu ya. Misalnya di situ variabel bebasnya bisa yang mempengaruhi itu apa saja sih sebetulnya seperti itu ya. Biar nanti bisa jadi penelitian yang unik. Kalau orang-orang misalnya di situ biasa dengan menggunakan hanya variabelnya 2 atau 3, bagaimana kalau ini banyak yang mempengaruhi? Tentunya ini tentu didasarkan dari referensi-referensi tentu ya, dari referensi atau mungkin dari apa eh, dari instansi-instansi yang berkepentingan gitu juga bisa. Nah, nggak tahu ini nanti ini kan di Puskesmas ya, di Puskesmas Cengkareng. Nah, ini juga bisa kira-kira apa saja. Mbak, ini perlu ini juga data primer yang harus menyebarkan kuesioner gitu juga ya berarti nanti. Iya, Bu. Palingan buat Mm-mm. data primernya itu kan minta ke medis. Data medisnya untuk ke puskesmas. Nah, dari situ juga saya bingung sih, Bu, mau pakai sekunder melalui BPS atau langsung ke lapangan. Tapi kalau misalkan untuk langsung ke lapangan itu kan data medis biasanya bersifat privasi ya Bu, tidak untuk disebarluaskan. Jadi saya masih bingung apakah dari pihak UNJ itu ada kayak semacam surat Bu gitu Mm-mm. untuk Ada kalau surat itu kan ada tuh kayaknya itu langsung dari fakultas ya kalau tidak salah ya kalau misalkan mengizinkan melakukan penelitian gitu misalkan mengambil data gitu ya. Tetapi kan tentu ini juga terkait dengan terkait dengan instansinya maksudnya dari pihak
pemberi data itu juga bagaimana. Kalau memang data mereka rahasia, kalau mereka tidak bisa memberikan, ya kita tidak bisa meminta juga gitu ya. Karena ada juga data yang berbayar, ada juga data yang free. Dan ada juga biasanya juga eh, data-data yang memang dipublikasikan secara online gitu ya. Mereka berarti tentu itu leluasa bisa kita akses gitu ya. Jadi di sini harus dipastikan dulu nanti kemungkinan mendapatkan datanya itu bagaimana. Ketika kita meneliti itu, oke, kita mempunyai bayangan ini yang mau diteliti. Tetapi selain itu kita juga harus bisa memastikan kita nanti akan mendapatkan datanya atau tidak. Seperti itu ya. Berarti ya, kalau secara metode nggak masalah saya kira ya metode regresi setidaknya bukan regresi linear yang biasa, ada sedikit uniknya gitu ya, yang relatif baru di situ Jocks proportional hazard ya barangkali apa. Nah nanti juga bisa dikombin ke hal yang lain juga bisa dieksplor gitu ya, itu ya Mbak Iya, ya. Bu. Hmm, Terima kasih banyak, Bu. Oke baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin untuk share screen ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Selamat pagi Bu Eti dan teman-teman semua. Saya Gracia Mauli dengan NIM 1305622057 ini akan mempresentasikan judul dalam topik saya itu analisis regresi berganda dalam memprediksi pendapatan non-guru dalam 10 tahun ke depan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu karena saya sempat baca-baca artikel dan beberapa berita itu, ini buat saya tertarik karena perkembangan ekonomi yang cepat itu penting banget diprediksi karena dalam 10 tahun ke depan. Nah, di sini itu penelitian saya itu hubungannya dengan investasi pendidikan. Kayak di sini saya menyebutkan ada pendidikannya. Nah, salah satu cara untuk menganalisis ini saya pakai analisis regresi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Nah, untuk tujuannya sendiri, seperti tadi sudah saya sebutkan, untuk prediksi pendapatan non-guru dalam 10 tahun ke depan, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana yang saya tulis ini, yang saya masih kepikiran itu tingkat pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin, dan lokasi geografisnya, di mana lokasi geografis ini maksudnya lokasi mereka bekerjanya. Terus karena kan ada berita-berita yang kurang gak enak juga, jadi mungkin bisa memberikan rekomendasi juga terhadap kebijakan-kebijakan kayak untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, untuk gambaran secara umumnya sih dari saya, karena baru kepikiran juga belum secara dalam untuk meneliti dan mencari tahu. Jadi, seperti yang tadi udah saya jelaskan sedikit, untuk pengumpulan data itu mencakup tentang pendapatan, pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin, dan lokasi bekerja. Nah, untuk model yang digunakan itu regresi linear, tipe berganda dalam persamaan matematis yang nanti akan dilakukan uji hipotesis, uji T, dan uji F. Nah, model yang dihasilkan ini diharapkan itu bisa memproyeksi pendapatan non-guru 10 tahun ke depan berdasarkan faktor-faktor yang dianalisis. Mungkin itu dari saya. Yang terima kasih. Mungkin ada masukan tambahan dari Ibu. Ya, untuk masukan sama ya dengan yang sebelumnya ya mengenai regresi, nanti bisa dibaca-baca lagi mengenai model-model regresi yang unik gitu ya tentunya ya.
Jangan yang regresi linear saja. Mungkin ada yang regresi lain gitu ya, yang unik yang bisa diterapkan di sini. Gitu sih ya, sarannya ya. Gitu. Kalau misalkan tadi mengenai variabel-variabel, ya silakan. Di situ semakin banyak variabel yang akan dilihat, tentunya ya, di situ akan semakin baik karena akan semakin mendekati permasalahan di dunia yang nyata. Tentunya itu pun untuk mencari variabel kan harus disertai referensi. Nah, itu ya, nanti baca-baca referensi tentang itu. Kalau bisa juga ya regresi multivariat barangkali itu akan lebih menantang, menarik gitu ya saya kira. Gitu sih ya masukannya ya sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi yang terkait dengan analisis regresi gitu ya. Baik, Umi, terima kasih. Saya izin stop. Silakan ya jika ada lagi silakan. Nah, saya izin presentasi ya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eti dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Stefania Nobel dengan IHNIM 74. Akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu penerapan teori probabilitas untuk memprediksi permintaan konsumen di toko retail XYZ. Karena saya belum menemukan untuk meneliti toko apa, jadi saya sebutkan dengan toko XYZ dulu ya, Ibu. Next. Jadi untuk latar belakangnya itu kan salah satu tantangan yang dihadapi oleh toko retail itu adalah memprediksi permintaan konsumen yang tidak pasti. Nah, karena permintaan yang terlalu rendah itu dapat menyebabkan barang menumpuk dan juga biaya penyimpanan itu meningkat. Sementara jika permintaan yang terlalu tinggi, itu akan berisiko kehabisan stok dan juga menekan kepuasan untuk pelanggan. Nah, jadi di sini saya menggunakan teori probabilitas untuk dapat membantu memperkirakan permintaan berdasarkan data historis suatu toko tersebut, sehingga toko dapat mengoptimalkan pengelolaan stok dan mengenai risiko kelebihan atau kekurangan dari stok tersebut. Next. Untuk tujuan penelitiannya sendiri itu, pertama ada menganalisis data penjualan historis untuk mengidentifikasi pola dan tren permintaan konsumen di toko retail. Lalu yang kedua, mengaplikasikan teori probabilitas untuk memprediksi tentang permintaan konsumen pada berbagai produk secara akurat. Lalu selanjutnya, menyusun model prediksi probabilistik yang membantu toko retail dalam mengoptimalkan pengelolaan stok. Dan yang terakhir itu memberikan rekomendasi strategi pengelolaan stok yang efisien untuk mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan stok. Next, untuk gangguan penelitiannya itu, jadi di penelitian ini mungkin saya akan memulai dengan mengumpulkan data penjualan harian dari berbagai produk di suatu toko retail selama periode tertentu. Data ini tuh mencakup informasi mengenai penjualan, waktu, dan juga faktor eksternal seperti promosi ataupun musim-musim promosi suatu toko. Nah, selanjutnya dari data tersebut itu akan dianalisis menggunakan teori probabilitas. Untuk metodenya sendiri saya juga masih belum pasti ya Bu menggunakan Python atau normal atau yang lain juga karena belum terlalu memperdalami. Jadi proses analisis ini tuh akan mempertimbangkan tren harian dan juga pengaruh-pengaruh untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, dari hasil analisis tersebut itu nanti akan dievaluasi untuk menentukan perkiraan permintaan yang akan mungkin terjadi. Sehingga toko tersebut dapat menyesuaikan persediaan dan juga strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan stok dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih efektif. Next. Hasil penelitian itu pertama akan menyediakan model prediksi terkait permintaan konsumen berdasarkan data historis dengan tingkat akurasi yang tinggi, lalu memberikan tentang probabilitas untuk setiap produk, membantu toko itu mengidentifikasi tingkat permintaan yang mungkin terjadi pada waktu-waktu tertentu. Dan yang terakhir itu akan memberikan rekomendasi dalam perencanaan stok dan strategi pemasaran berdasarkan hasil model. Nah, next. Terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian itu diharapkan akan memberikan kontribusi dalam manajemen retail dengan menawarkan pendekatan matematis berbasis teori probabilitas untuk memprediksi kebutuhan konsumen. Prediksi ini yang lebih akurat memungkinkan peningkatan efisiensi pengelolaan stok dan juga mengurangi
mengurangi biaya terkait penyimpanan ataupun kekurangan barang, serta membantu manajemen toko tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan perilaku konsumen dan juga tren permintaan. Baik Bu, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Di sini tadi judulnya apa, Mbak? Ini eh, betul. Nah, penerapan teori probabilitas teori probabilitas sendiri kan banyak ya, luas ya. Iya, Bu. Jadi sebetulnya di dalam di dalam judul eh, lebih spesifik saja gitu ya. Maksudnya dalam Iya, teori probabilitas di situ apa yang digunakan gitu. Jadi silakan nanti ini. Jadi Mbak ini kan untuk memprediksi permintaan konsumen. Sebetulnya jika Mbak ini mau misalnya tentang analisis stok barang atau inventory itu juga bisa lah ya, model stok barang, model inventory itu juga bisa. Artinya combine. Selain daripada yang probabilitas juga bisa dengan model stok barang. Nah, itu akan lebih komplit saya kira gitu ya. Mengenai toko retail, nah XYZ ini ya tergantung ini toko retail apa, nanti juga bisa, walaupun di sini kita menyebutkan mungkin secara tersembunyi gitu ya, XYZ, tetapi karakteristiknya harus kita sampaikan juga gitu ya. Artinya toko iya, retail ini juga apakah ini hanya di satu toko atau toko-toko retail se-Jakarta, kan itu juga harus kita sampaikan. Nah, nanti di latar belakang perlu kita sampaikan itu karena akan menjadi kata kunci. Itu ya. Di sini iya, Bu. memprediksi permintaan konsumen. Nah, permintaan konsumen ini artinya berarti kan terkait dengan penjualan produk gitu ya, permintaan konsumen ya. Silakan nanti apakah akan dikaitkan dengan model stok barang, itu kan juga terkait dengan permintaan konsumen tuh ya. Model inventory itu juga bisa digunakan di sini gitu. Selain teori probabilitas yang dimaksudkan yang tentunya harus dispesifikan lagi gitu. Jangan secara umum seperti itu ya. Gitu ya. Saya kira Iya, nanti Ibu. bisa dibaca-baca referensi terkait dengan itu. Gitu ya, Mbak. Baik, terima kasih, Bu. Iya, iya, Mbak. Ibu, saya izin sharing ya, Bu. Iya, silakan. Baik, di sini saya mengambil judul pemodelan dan optimalisasi distribusi air dan nutrisi untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman di sistem pertanian rumah kaca. Untuk latar belakang, jadi pertanian rumah kaca sendiri itu mampu meningkatkan produktivitas tanaman di lingkungan terkendali, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen efisiensi air dan nutrisi. Nah, di teori kontrol optimum ini berperan penting dalam mengatasi masalah ini dengan mengembangkan metode untuk pengambilan keputusan terbaik dalam sistem dinamis. Nah, di sini saya menggunakan prinsip maksimum Contragin, di mana dalam pertanian rumah kaca TER ini mampu mengontrol pengiriman air dan nutrisi secara otomatis sesuai kondisi tanaman dan lingkungan. Pendekatan ini mampu mengurangi penggunaan sumber daya sambil memenuhi kebutuhan tanaman dengan optimal, beradaptasi dengan perubahan lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Hasilnya efisiensi meningkat, pemborosan berkurang, dan produktivitas pertanian bisa lebih tinggi kembali. Untuk tujuan penelitian, pertama mengembangkan sistem pengelolaan air dan nutrisi yang efisien dalam pertanian rumah kaca menggunakan teori kontrol optimum dikhususkan prinsip maksimum Contragin. Terus, kedua mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan meminimalkan pemborosan air dan nutrisi tanpa mengorbankan pertumbuhan tanaman itu sendiri.
Serta ketiga, mendukung pertanian modern yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi kontrol optimum. Berikut gambaran nantinya implementasinya seperti apa. Pertama, jadi perumusan model matematika terlebih dahulu. Membangun model matematis dari sistem pertanian rumah kaca yang mencakup faktor-faktor. Di sini pertama ada pertumbuhan tanaman, kedua ada serapan nutrisi, ketiga penguapan air, dan kondisi lingkungan lainnya. Mungkin bisa melibatkan suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya. Yang kedua, implementasi kontrol optimum itu. Nah, di sini setelah model terbentuk, prinsip-prinsip kontrol optimum seperti prinsip maksimum Agin akan digunakan untuk menentukan kebijakan pengiriman air dan nutrisi yang optimal. Ketiga, kita akan melakukan simulasi dan uji coba, di mana penelitian akan melibatkan simulasi dari model yang dikembangkan untuk menguji berbagai skenario lingkungan dan strategi kontrol yang berbeda. Nah, lalu akan ada penerapan teknologi sensor dan aktuator, lalu akan yang dilakukan terakhir adalah evaluasi kerja. Bagaimana efisiensi penggunaan air dan nutrisi, pertumbuhan tanaman dan produktivitas, serta respon terhadap variasi lingkungan. Nanti untuk gambaran hasil penelitian itu sendiri, pertama penghematan sumber daya. Sistem kontrol optimum ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan air dan nutrisi sesuai dengan judulnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, sistem otomatis yang responsif. Keempat, penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Serta yang kelima, rekomendasi kebijakan untuk pertanian yang modern. Baik, Ibu. Sekian untuk presentasinya. Terima kasih. Ya, baik. Di sini kontrol optimal ya tadi untuk bisa kembali ke judul ya. Nah, di sini pemodelan dan optimalisasi distribusi air ya di sini ya, dan nutrisi untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman di sistem pertanian rumah kaca. Nah, silakan saja ya, nanti berarti ini optimal ya, optimal kontrol yang tadi disampaikan dengan misalnya prinsip maksimum Pontryagin tadi ya, silakan, saya kira tidak masalah. Tetapi di sini nanti yang perlu dipastikan itu adalah bagaimana mendapatkan datanya ketika simulasi ya, gitu. Jadi ketika memodelkan pun kita harus melakukan artinya studi pustaka dulu, melakukan survei sebetulnya bagaimana sih distribusi air dan nutrisi gitu ya. Ini berarti dalam ini ya, air dalam satu tumbuhan atau bagaimana nih? Atau tumbuhan secara umum? Karena tumbuhan sendiri kan berbeda-beda gitu ya. Itu Ya, bagaimana? Ibu. Jadi niatnya di satu greenhouse gitu, Ibu. Oh, di satu greenhouse ada Ya. beberapa tanaman gitu ya, kemudian diamati gitu. Atau mungkin tanamannya serupa. Biasanya kalau greenhouse gitu kan memang tanamannya juga serupa. Misalkan greenhouse yang di situ hanya untuk tanaman kaktus, ada juga yang seperti itu ya. Tentu kalau misalkan tanamannya itu sama karakteristiknya, kita pun juga jadi apa bisa mempersempit kompleksitasnya gitu. Khawatirnya kalau tanamannya beda-beda kan daya serapnya gitu ya, nutrisinya pasti juga berbeda-beda gitu ya. Barangkali nanti itu juga bisa dipertimbangkan gitu ya. Saya kira juga ide bagus juga gitu kalau misalkan mau bervariasi tanaman ini tanaman itu juga boleh saja gitu ya. Tetapi nanti perlu dipastikan bagaimana kita menganalisa datanya tentunya di sini. Saya kira kalau misalkan dari satu tanaman itu kan pasti untuk tanaman yang lain caranya juga menganalisa atau menghitungnya juga analog gitu ya. Jadi masih mungkin dilakukan. Silakan nanti dengan menggunakan optimal kontrol apa kira-kira yang mau dioptimalkan di sini produktivitas yang mau dioptimalkan apa tadi Mbak? Ini ya. Jadi di sini mau mengoptimalisasi penggunaan air dan nutrisi dengan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas, Ibu. Jadi tanpa mengurangi kualitas tanaman itu sendiri.
Oke, ya oke. Nanti distribusi air, kemudian nutrisi juga bisa dikaitkan juga nanti dengan kos ya, dengan apa kebutuhan ketika kita apa namanya memberikan treatment misalnya dalam nutrisi, dalam air kan juga membutuhkan biaya. Nah, itu juga bisa di ini juga biaya untuk meminimalkan biaya, misalkan pengadaan apa, nah misalkan itu juga bisa dilakukan saya kira. Itu ya. Nanti Iya. bisa dilanjutkan ini dieksplor lagi terkait dengan data, terkait dengan apa namanya, dengan karakteristik dari modelnya itu nanti seperti apa. Nah, itu juga bisa dipelajari dari beberapa mungkin penelitian sebelumnya ya tentunya yang nanti bisa dituliskan di latar belakang juga. Gitu ya? Iya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Izin presentasi, Bu. Ya, silakan Fikri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat siang Bu Eti dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan judul penelitian yang akan saya bahas lebih lanjut di mata kuliah metode penelitian. Jadi, penelitian yang akan saya bahas itu memiliki judul pengembangan model prediktif hasil pemilu di Indonesia menggunakan metode statistika multivariat dan simulasi Monte Carlo. Latar belakangnya mungkin secara singkat, seperti yang kita tahu bahwa tahun 2024 ini menjadi tahun tahun pemilihan umum dan demokrasi, di mana seperti yang kita sudah lalui di bulan Februari lalu, ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya serta anggota legislatif. Lalu nanti juga di akhir tahun ini kita sama-sama akan menghadapi pesta demokrasi sekali lagi, yaitu untuk memilih kepala daerah di pilkada. Dan setiap adanya pemilu pasti menjadi trending topik di Indonesia, khususnya di bagian ketika hasil tersebut sudah keluar. Seperti yang kita tahu, bahwa pemilu tahun kemarin itu hasilnya mungkin menimbulkan pra kontra. Disitulah minat saya untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut. Jadi tujuan penelitiannya, satu, mengembangkan model prediksi yang mampu memperkirakan hasil pemilu di Indonesia dengan menggunakan data historis dan variabel-variabel relevan. 2. Menggunakan metode statistika multivariat untuk menganalisis hubungan antara berbagai variabel yang mempengaruhi hasil pemilu. 3. Menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menangani ketidakpastian prediksi dan memperkirakan probabilitas berbagai skenario hasil pemilu. Untuk gambaran hasilnya, sebuah model prediktif yang mampu memberikan estimasi hasil pemilu dengan akurasi tinggi, prediksi hasil pemilu yang mencakup berbagai skenario politik, termasuk ketidakpastian terkait partisipasi pemilih dan perubahan opini publik. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil pemilu di Indonesia yang dapat digunakan oleh lembaga survei dan tim kampanye politik. Mungkin itu saja, Ibu. Oke. Kembali ke judul ya. Nah, ini pemilu ya, tentu ini hal baru pada saat ini kan memang sedang lagi panas-panasnya gitu ya. Nah, tentu di sini akan bagus juga kalau penelitiannya itu tentang itu gitu ya. Pengembangan model prediktif hasil pemilu di Indonesia menggunakan metode statistika multivariat dan simulasi Monte Carlo. Nah, dalam hal ini kan juga dalam hal ini pemilu untuk yang memilih apa nih di sini itu pun harus jelas ya nanti ya dijelaskan. Yang memilih apa? Presiden dan wakilnya, Ibu. Presiden dan wakilnya ya dalam hal ini. Oke, jika demikian ya sudah nanti di situ bisa diceritakan juga di latar belakang gitu ya. Nah, kemudian di sini pengembangan model prediktif. Jadi kalau metode statistika multivariat itu secara spesifik apa yang digunakan di sini? Mungkin
Untuk saat ini saya belum lebih lanjut, Ibu. Oke, nanti bisa di ini ya, artinya di situ oke, metode statistika multivariat. Nah, ini apa? Metodenya kan banyak itu ya, metode-metode statistika multivariat yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian ada simulasi Monte Carlo juga. Nanti bisa dijelaskan, tentu setiap variabel atau parameter yang penting itu dijelaskan di latar belakang. Serta nanti jangan lupa tentunya penelitian-penelitian sebelumnya yang analog dengan ini, yang mirip atau relevan dengan apa yang mau diteliti sekarang. Misalnya di sini sama dengan metode statistika multivariat dan simulasinya juga Monte Carlo, tetapi hanya berbeda mungkin dari sisi data. Nah, itu juga menjadi penelitian yang relevan. Yang akan menjadi keunikan di sini itu apa? Nanti bisa dituliskan di latar belakang. Seperti itu ya, Mas ya. Kalau secara ini sudah menarik karena memang juga apa yang dibahas juga apa yang lagi panas-panasnya saat ini gitu ya. Metodenya saya kira kalau metode statistika multivariat, kemudian di sini juga ada simulasi Monte Carlo, sih tidak masalah ya. Itu saya kira masih oke untuk dilanjutkan. Seperti itu ya, Mas ya. Ya, baik Ibu, terima Ya, kasih. oke. Oke, mungkin saya tutup. Terima kasih sebelumnya Ibu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin presentasi, boleh? Ya, silakan, Mbak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Edi dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Zara Mendati Sardi dari Matematika 2022 B dengan nilai 42. Di sini saya mencari judul penelitian, topiknya tentang teori graf dan medsos di kalangan Gen Z. Jadi saya pemilih analisis graf acak dalam penyebaran konten viral di media sosial Gen Z. Penyebaran untuk latar belakangnya sendiri, penyebaran konten viral di medsos itu terutama di kalangan Gen Z itu berkembang dengan sangat cepat dan seringkali sulit diprediksi. Jadi dengan menggunakan pendekatan matematis seperti analisis graf acak dapat memodelkan pola interaksi antara pengguna medsos. Pendekatan ini diharapkan membantu dalam memahami bagaimana konten menyebar dan faktor-faktor apa saja yang berperan dalam membuat sebuah konten menjadi viral. Yang kebetulan latar belakang ini sebenarnya saya ambil dari saya sendiri punya channel YouTube dan Instagram yang relate. Jadi saya pengen tahu gimana sih cara konten-konten viral itu dalam persebarannya, faktor-faktornya itu apa saja gitu. Dan saya karena juga mengambil uh, mata kuliah pilihan teori graf, jadi mungkin saya pikir bisa dipadukan gitu. Lalu untuk tujuan penelitiannya ini membangun model matematis berbasis graf acak yang dapat penelitian juga berupaya mengidentikan output dari penelitian ini mampu diaplikasikan dalam strategi penyebaran konten di berbagai bidang. Oke, untuk pendekatan penelitian sini saya mungkin akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan basisnya teori graf acak. Tujuannya tadi di awal memodelkan dan menganalisis penyebaran konten viral di medsos dengan memanfaatkan analisis matematis. Lalu untuk populasi dan sampelnya itu menggunakan yaitu pengguna media sosial khususnya di platform yang populer di kalangan Gen Z seperti Instagram, TikTok, dan X. Sampel ini bisa diambil dari data interaksi pada konten viral, bisa dari like, share, dan komennya juga. Lalu yang merepresentasikan jaringan sosial antara penggunanya. Lalu untuk pengumpulan data sendiri bisa dikumpulkan dari aktivitas interaksi pada konten viral di medsos. Jadi setiap interaksi antara pengguna seperti likes, share, dan komen-komen dari kontennya itu akan dipetakan sebagai simpul dan sisi dalam sebuah graf. Data ini juga digunakan untuk membangun jaringan graf yang dianalisis lebih lanjut, yang akan dianalisis lebih lanjut. Lalu untuk analisis datanya
Mungkin kalau saya searching, kalau dengan metode graph bisa menggunakan metode ada dua model graf acak yaitu Erdős-Rényi yang untuk menggambarkan interaksi acaknya dan model Barabasi-Albert untuk memodelkan jaringan dengan distribusi derajat yang tidak merata. Dan simulasi penyebaran konten ini dilakukan bisa menggunakan dengan Python dan visualisasinya bisa dilakukan dengan GV untuk melihat pola penyebaran konten dalam jaringan sosial. Mungkin segitu saja dari saya. Mungkin ada saran dari Bu Eti. Terima kasih. Baik, jadi ini adalah aplikasi dengan menggunakan teori graf ya. Di sini analisis graf acak dalam penyebaran konten viral. Oke, jadi nanti mungkin begini. Dari graf, oke, di sini kita bisa menggunakan graf acak tentunya kalau dalam hal ini penyebaran konten ini tentu terkait dengan network gitu ya. Tentang network bagaimana penggambarannya secara polanya itu seperti apa sih pola penyebarannya barangkali di situ ya. Tetapi lebih baik itu sebetulnya begini, selain kita mempelajari juga polanya gitu ya, setelah terbentuk dari graf itu, dari pola itu kemudian ada apa lagi, informasi apa? Kalau informasi secara pola, oke. Nah, bagaimana setelah didapatkan pola itu, adakah rekomendasi lebih lanjut gitu? Oh, dari pola itu kira-kira apa yang bisa dieksplor untuk penelitian lebih lanjut gitu. Eh, Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan hanya dari sisi oh iya, di sini polanya kalau misalkan dengan graf kita gambarkan misalnya dengan menggunakan graf acak seperti itu. Mungkin dari situ bisa kita analisa lebih lanjut. Oh, mungkin bisa dibaca referensi-referensi terkait dengan itu ya, sehingga nanti kita bisa secara memang betul-betul aplikasi di dunia nyata gitu ya. Manfaatnya ini untuk apa gitu. Selain daripada membuat pola sendiri, mungkin di situ ada informasi yang lebih dalam atau lebih apa namanya, lebih bermanfaat gitu ya untuk menginformasikan kepada mungkin di sini dari pihak penyedia dari ini ya tentunya ya penyedia medsos itu barangkali ya manfaatnya untuk mereka barangkali di situ artinya apa yang bisa memaksimalkan gitu misalkan memaksimalkan dalam artian dari sisi nggak tahu nih ya memaksimalkan apa yang memungkinkan gitu ya mungkin dari misalnya ini dari YouTube ya dari YouTube atau apa Mbak YouTube Instagram atau dan lain sebagainya ya lebih lebih menguntungkan pihak produsen atau pihak konsumen gitu misalnya. Nanti silakan saja ya, bisa dianalisa, bisa dieksplor dari referensi-referensi terkait dengan itu gitu ya. Ya bagus juga tentang graf tentunya ya gitu. Dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata gitu intinya ya. Jadi ada masalah dulu kemudian diselesaikan kan seperti itu ya. Silakan. Ya, cukup itu? Baik, Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk saat ini cukup. Terima kasih banyak, Bu Eti. Oke, baik. Ya. Untuk share screen saya. Oke. Baik, Bu. Izin saya share screen ya, Bu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Latur Rahma dengan NIM 1305622014. Di sini akan mempresentasikan metode penelitian. Nah, sebelum menentukan judul, saya melakukan 6 ini terlebih dahulu. Yang pertama itu topik yang akan saya sambil adalah perpindahan merek. Lalu masalahnya adalah kesulitan memahami pengaruh faktor dan menentukan strateginya. Lalu teori yang saya ambil adalah rantai Markov dan teori game. Rantai Markov ini adalah untuk menganalisis perpindahannya dan teori game-nya untuk menyusun strategi. Sehingga tujuannya adalah menganalisis perpindahan dan menyusun strateginya. Lalu kebaruannya adalah konteks baru yaitu dalam hal faktornya dan metode yang saya ambil adalah rantai Markov dan teori game. Sehingga judul yang saya pilih adalah analisis pengaruh harga, kualitas produk, dan variasi produk terhadap perpindahan merek pada pengguna laptop menggunakan metode rantai Markov dan teori game.
Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Sebetulnya banyak ya penelitian-penelitian, terutama dari mungkin kakak-kakak tingkat dari kelas ini gitu ya. Jadi memang brand switching itu sudah banyak ya diteliti tentang itu. Nah, kemudian juga biasanya mereka juga memang mengcombine dengan game teori, strategi bagaimana eh, untuk memaksimalkan di situ strateginya bagaimana, intinya seperti itu ya. Nah, nanti juga bisa dieksplor di sini untuk brand switching. Nah, misalnya di sini combine-nya mungkin jangan dengan game teori ya, biasanya memang dengan game teori gitu ya. Tetapi bisa dieksplor lagi ya gitu mengenai brand switching ini, kemudian apa sih metode-metode atau mungkin apa yang bisa dilihat sekiranya di situ tidak hanya ada keunikan gitu dari brand switching yang dibahas oleh yang sebelum-sebelumnya dengan yang dibahas yang di penelitian ini. Tolong itu diinikan karena kemarin itu ada yang memang beberapa kali ada mahasiswa yang penelitian dengan brand switching, kemudian di situ pada saat itu ada komentarnya gitu. Kenapa sih laki-laki brand switching gitu kan? Laki-laki brand switching dan sama metodenya. Kemudian teori gamenya juga sama. Karena kenapa sih kalau misalnya sama itu sebetulnya agak sedikit dihindari itu karena apa? Bila sama itu sebetulnya bab 2-nya itu juga akan sama persis gitu ya. Akan sama persis, kemudian hanya berbeda di datanya saja dengan karakteristik data yang sama. Tentunya kita kalau misalkan di situ akan menggunakan software atau apa, tinggal input data itu yang dihindari sehingga tidak muncul apa challenge ketika kita mengerjakan itu baik dari sisi mungkin apa koleksi referensinya, baik mungkin dari sisi analisisnya itu yang dihindari. Jadi di sini kalau misalkan tetap mau menggunakan brand switching, tentu di sini coba dari mungkin dari referensi-referensi tentang brand switching, coba dianalisa dan apa yang sekiranya itu bisa diangkat sebagai topik penelitian. Misalnya, oh ini brand switching, tetapi brand switching yang spesialnya perbedaannya apa dari yang brand switching yang biasanya diteliti oleh orang lain, seperti itu. Misalnya di sini juga teori game. Kalau teori game itu kan biasanya sepasang gitu ya. Misalnya ini padahal sebetulnya ada beberapa apa namanya? Ada beberapa eh, misalnya ada 3 yang sedang berkompetisi di sini di dalam game teori gitu ya. Ada 3 produk misalnya yang di sini akan dikenakan game teori. Nah, biasanya di situ selalu sepasang-sepasang dulu gitu ya. Jadi kombinasi dari sepasang-sepasang. Nah, bagaimana kalau sekarang yang langsung 3-3-nya? Ada nggak teorinya di matematika? Nah, itu kan jadi sesuatu yang berbeda. Nah, silakan kali ada yang langsung ketiganya distrategikan. Barangkali juga ada yang langsung misalnya 4 itu langsung 4, tidak hanya 2. Milih teori itu Hmm. kira-kira kalau pakai SAW bisa, Bu? Menggunakan apa? SAW, simple editing waiting itu. Simple editing. Oh, metode itu artinya yang untuk brand switching-nya itu. Iya, Nah, silakan saja menggunakan metode asalkan metode itu mungkin relatif baru gitu ya, relatif baru digunakan dan itu unik gitu ya. Nanti bisa di searching juga gini di Google Scholars, coba dilihat mengenai metode-metode terbaru yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan brand switching. Itu juga bisa ya gitu. Nah, kalau misalkan itu nanti ternyata di situ juga tidak banyak loh peneliti-peneliti yang menggunakan itu ya it's fine, nggak masalah gitu ya. Silakan nanti asalkan di latar belakang bisa menceritakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan keunikan penelitian ini dan kita bisa menceritakan oh ini relatif baru loh seperti itu ya. Boleh silakan saja gitu ya.
Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, Oke, atas ya. masukannya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa masih cukup untuk satu lagi, Bu? Iya, boleh, boleh. Oke, saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Bilkisti dengan NIM 13056 dan 2046 akan mempresentasikan metopen saya yang berjudul Analisis Surplus Produsen dan Konsumen UMKM di Ciputat dengan Integrasi Rombek. Latar belakang UMKM Bumi Selawat di Ciputat, Tangerang Selatan berperan penting dalam peningkatan perekonomian lokal dengan membuka lapangan pekerjaan dan menyediakan produk kerupuk berkualitas dengan harga terjangkau. Dalam pasar, interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan harga keseimbangan yang mempengaruhi surplus konsumen dan produsen. Untuk memahami keseimbangan keuntungan bagi kedua pihak, penelitian ini menghitung surplus konsumen dan produsen dengan metode integral tentu menggunakan metode Romberg untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tujuan penelitian yang pertama, menghitung surplus konsumen dan produsen pada UMKM Bumi Selawat menggunakan konsep integral tentu dengan metode Romberg untuk meningkatkan akurasi. Kedua, menganalisis keseimbangan pasar berdasarkan interaksi antara kurva permintaan dan penawaran pada produk kerupuk. Tiga, memberikan wawasan tentang efisiensi pasar UMKM dan kontribusi Bumi Selawat terhadap peningkatan perekonomian lokal. Metode penelitian, yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis matematis untuk menghitung surplus konsumen dan produsen. Konsep integral tentu dan metode Romberg diterapkan dalam perhitungan tersebut untuk mencapai hasil yang lebih akurat. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan mencakup data harga dan jumlah produk kerupuk yang diproduksi dan dijual oleh UMKM Bumi Selawat. Sumber data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak UMKM, serta data sekunder dari laporan penjualan. Ketiga, pembentukan model permintaan dan penawaran. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk membentuk fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi-fungsi ini dinyatakan dalam bentuk matematis yang menghubungkan harga dan kuantitas produk. Perhitungan titik keseimbangan. Titik keseimbangan dihitung dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran untuk menemukan harga dan kuantitas keseimbangan. Selanjutnya, menghitung surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen dihitung sebagai area di bawah kurva permintaan di atas harga keseimbangan. Sementara surplus produsen dihitung sebagai area di atas kurva penawaran di bawah harga keseimbangan. Penghitungan dilakukan menggunakan konsep integral tentu. Metode Romberg. Untuk meningkatkan akurasi dalam menghitung integral tentu, metode Romberg digunakan. Metode ini menggabungkan metode trapezoidal dengan penyempurnaan melalui iterasi, sehingga menghasilkan hasil yang lebih presisi. Terakhir, analisis data. Hasil perhitungan surplus konsumen dan produsen dianalisis untuk memahami efisiensi pasar dan keseimbangan antara keuntungan konsumen dan produsen dalam pasar UMKM Bumi Selawat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kembali ke judul tadi ya. Nah, ini analisis surplus ya produsen dan konsumen UMKM di Ciputat gitu ya. Nanti itu silakan untuk mengenai UMKM-nya Bumi Selawat tadi itu ya. Nanti bisa diceritakan di situ sebetulnya bidang apa sih kalau Bumi Selawat itu tentang apa. Nah, itu nanti kalau di latar belakang itu sudah jadi satu paragraf sendiri mengenai itu gitu. Sebetulnya bergerak di bidang apa, kemudian yang dilayani apa, seperti itu ya. Nah, ini dengan integrasi Romberg ini pasti juga dengan menggunakan integral. Jadi saya kira tidak masalah ya di sini ya. Dengan analisis surplus produsen dan konsumen. Jadi silakan ya di sini matematika ekonomi, kemudian juga di sini terkait dengan apa? Integral atau mungkin dengan integral juga. Jadi saya kira masih mungkin untuk dikembangkan, tetapi silakan nanti dipastikan lagi
ketersediaan datanya bisa atau tidak, dan selain itu juga kalaupun di sini yang akan digunakan itu adalah sesuai dengan apa yang dituliskan di judul, nah itu dipastikan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan itu. Nah, di sini juga bisa menceritakan nanti keunikannya itu apa sih, atau relatif barunya di sini itu apa. Seperti itu ya Mbak ya. Nanti bisa lanjut saja gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, baik. Oke, ini sudah hampir ini ya, sudah hampir jam 12. Ini juga yang cowok ini kan harusnya sholat ya ini ya. Sholat Jumat ya. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini mungkin bisa kita akhiri ya. Untuk yang lain nanti bisa lanjut di minggu depan. Setelah itu bisa kita lanjut ke materi juga, gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk minggu depan itu lanjut presentasi baru materi ya? Atau Ya, seperti itu saja. Mungkin biar nanti kalau misalkan materinya sudah oke kan bisa lanjut menulis segera apa namanya latar belakangnya, rumusan masalah dan lain-lain gitu, ya. baik, Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya. Jika cukup mungkin untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran, atas partisipasinya. Kita bertemu lagi di minggu depan ya berarti ya untuk lanjut pemaparan materi dan juga lanjut ke materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama.